Assalamualaikum Sobat Football United. Jadi ada informasi terkait dengan pemain Manchester United, yaitu adalah pertama gue ingin sampaikan dulu dari sumbernya Samuel Lukhurs ya, dari Manchester Evening News. Ini mengabarkan kalau Alejandro Garnacho ini tidak secara aktif mencari jalan untuk keluar dari Manchester United walaupun ada ketidakpastian terkait dengan masa depannya. Dan seperti gue katakan di kabar sebelumnya, kalau memang Napoli ini secara konkret ya menunjukkan minatnya untuk mendatangkan Alejandro Garnacho, hanya saja memang angka yang ditawarkan ini tidak sesuai dengan yang Manchester United inginkan, sehingga Manchester United mengambil keputusan untuk menolak Alejandro Garnacho, tawaran untuk Alejandro Garnacho ya dari Napoli. Dan trigger utamanya yaitu bahwa memang harga yang tidak cocok. Di kabar lainnya dari David Ornstein dari The Athletic ini mengatakan, masih terkait dengan Alejandro Garnacho ya, bahwa Chelsea ini berminat tapi pembicaraannya masih dalam tahap awal. Jadi masih tahap awal sekali. Chelsea ini menanyakan informasi kepada Manchester United terkait dengan Alejandro Garnacho, di mana mereka ini mempertimbangkan ya untuk mendatangkan pemain yang bisa meningkatkan kualitas terutama dari sisi serang. Nah, ini kabar yang menurut gua juga menarik, dan ya Chelsea disebutkan di beberapa sumber lainnya juga memang berminat ya. Tapi tadi David Ornstein juga sudah mengatakan bahwa memang ya mereka berminat tapi masih dalam tahap awal sekali. Manchester United tentu saja terkait dengan Alejandro Garnacho tidak dalam posisi sangat terbuka, menurut gue seperti itu ya. Tapi tidak dalam posisi menutup seluruhnya di segala kemungkinan. Seperti gue katakan sebelumnya dan akan gue ulangi lagi, kalau faktor finansial ini dinilai menurut gue menjadi salah satu faktor yang utama banget. Dan kalau melihat background dari Alejandro Garnacho yang dihitung sebagai pemain home ground ataupun pemain dari akademi Manchester United, di mana penjualan dari pemain ini akan masuk seutuhnya 100% sebagai profit ya, dan ini akan memberikan juga semacam kayak booster di perimbangan PSR finansial Manchester United terkait dengan operasional transfer, di mana saat ini Manchester United ini dalam posisi yang aman, tapi tidak aman-aman banget karena bedanya tuh tipis dari ambang batas PSR, dan ini kan terus berkembang ya, dinamis menurut gue, sehingga Manchester United memang harus memperhatikan betul nih. Dan ini langkah yang terkait dengan finansial ya, pengetatan situasi keuangan ini memang terlihat sekali diambil oleh Ineos semenjak mereka datang ke Manchester United. Apakah dari sisi teknikal Manchester United tidak lagi membutuhkan Garnacho atau seperti apa? Gue selalu mengatakan ketika pemain itu ada yang lepas, ya tidak berhenti di situ saja, tapi siapa yang akan diincar, siapa yang akan dipantau atau bahkan didatangkan sebagai gantinya ini juga penting. Dan kalau gue melihat Garnacho misalnya masih 20 tahun, dia memiliki potensi sebenarnya, sudah diperlihatkan misalnya musim lalu ya, menjadi salah satu pemain dengan menit bermain yang cukup tinggi di sana dan bahkan bisa diandalkan, memenangi gol Puskás Award ya. Golnya juga menurut gue tuh menunjukkan bahwa dia memiliki kemampuan teknis yang bagus. Saat ini nampak di sistem Ruben Amorim perlahan-lahan ini Garnacho mendapatkan tempat kembali. Tapi apakah ini akan permanen? Tidak ada yang permanen. Jadi dia harus terus nih memaintain penampilannya ya, baik itu secara performanya, secara permainan maupun juga secara karakter. Menarik ini, ternyata Napoli memang betul menginginkan, dan Chelsea pun juga di tahap awal ini melihat kemungkinan ya, artinya mereka pun juga tertarik. Tapi Manchester United tidak dalam posisi tidak dalam posisi mendorong, katakanlah seperti itu, tidak dalam posisi mendorong sang pemain untuk keluar, dan sang pemain pun tadi dikabarkan di awal bahwa juga tidak dalam posisi harus keluar dari Manchester United.
Namun demikian menurut gue di situasi saat ini, di mana situasi finansial ini lebih memegang kendali, segalanya bisa terjadi. Dan terkait dengan yang terjadi dengan Randal Kolo Muani, sudah pasti ke Juventus ya dengan peminjaman. Fabrizio Romano ini mengabarkan kalau memang betul Manchester United ini ada kontak dengan PSG terkait dengan Randal Kolo Muani. Tapi dia menegaskan bahwa kontaknya hanya sekali. Jadi Manchester United menghubungi pihak dari Randal Kolo Muani, menanyakan terkait dengan informasi ya. Tapi setelahnya tidak ada langkah lanjutan dari Manchester United. Dan ya setelahnya kita tahu sekarang Randal Kolo Muani ini ke Juventus. Terkait dengan Juventus, ternyata dikabarkan oleh Fabrizio Romano, minat Juventus terhadap Joshua Zirkzee itu memang betul adanya. Jadi Juventus ini bahkan telah mengirimkan secara formal ya, secara resmi tawaran untuk Joshua Zirkzee ke Manchester United. Jadi memberikan tawaran resmi ke Manchester United untuk Joshua Zirkzee. Apa tawarannya? Yaitu berupa peminjaman dengan opsi pembelian. Jadi peminjaman dulu, setelahnya ada opsi pembelian. Thiago Motta, head coach dari Juventus, ini bukan nama asing bagi Joshua Zirkzee. Pernah bekerja sama di Bolonya, dan Joshua Zirkzee juga mengalami musim yang bagus ya di Bolonya bersama dengan Thiago Motta. Dan itu artinya Joshua Zirkzee ini dilihat sebagai salah satu opsi sebelum Juventus akhirnya bergerak untuk mendatangkan Randal Kolo Muani. Nah, kenapa kok Joshua Zirkzee ini tidak jadi mendarat ke Turin, ke Juventus? Ternyata Manchester United menutup pintu setelah tawaran tersebut. Jadi memang Manchester United ini tidak melihat bahwa tawaran tersebut merupakan tawaran yang bisa mereka terima oleh Manchester United. Di sisi lain, Joshua Zirkzee pun juga mengkonfirmasi keinginan untuk tetap stay di Manchester United. Jadi ada kombinasi di antara dua hal tersebut. Nah, sekarang apakah ini berarti ada apa ya situasi seperti ini? Kalau menurut gua begini. Tadi kan gua katakan bahwa situasi finansial itu yang men-trigger situasi pergerakan pemain di Manchester United. Nah, apakah ini berarti tidak seperti itu untuk keadaan Joshua Zirkzee? Kalau kita melihat ke perhitungan PSR ya, pernah gue jelaskan di salah satu konten di sini. Kalau Sobat Football United yang belum tahu bisa cari kontennya. Joshua Zirkzee ini sedang menjalani musim pertamanya di Manchester United, belum selesai. Didatangkan dengan angka 42,5 juta euro. Kontraknya jangka panjang, 5 tahun. Dan kalau kita lihat ya, 42 atau kita bulatkan 43 juta dibagi dengan 5, maka penurunan setiap musimnya itu ada di angka 8,6. Nah, kalau kita balikan lagi tadi 43 kurangi 8,6, maka Juventus harus membayar sekitar, kalau Manchester United ingin dapat profit ya dari penjualan ini, profit menurut PSR, maka setidaknya ada di angka 34 juta euro. Nah, gua nggak tahu nih, tidak disebutkan secara detail berapa angka transfer yang diinginkan oleh Juventus, yang diinginkan oleh Manchester United, yang ditawarkan oleh Juventus. Ini tidak jelas ya. Tapi apakah hanya itu saja? Tentu saja tidak ya. Karena kalau seandainya Juventus berani memberikan tawaran opsi beli dengan angka mungkin di atas angka tadi ya, mungkin sekitar 50 juta atau seperti apa, atau bahkan sama angkanya ketika Manchester United membayarkan ke Bolonya, mungkin akan dipertimbangkan oleh Manchester United. Tapi seperti gue katakan sebelumnya, apakah hanya faktor finansial saja terkait dengan Joshua Zirkzee? Menurut gue tidak. Ketegasan bahwa sang pemain ingin tetap berada di Manchester United ini juga memberikan situasi yang lain. Walaupun kalau di situasi yang berbeda, misalnya pemain tetap ingin stay tapi
manajemen melihat oke, ini merupakan hal yang bagus ya untuk bisa mendapatkan keuntungan, ya besar kemungkinan akan dilepas. Contohnya siapa? Scott McTominay. Itu salah satu contohnya sih menurut gue. Tapi bagaimana Joshua Zirkzee ingin terus berada di Manchester United, dia ingin terus berjuang, dan ini bukan situasi yang mudah. Dia datang di kompetisi yang baru, di negara yang baru. Dia datang dengan komunikasi dengan tim kepelatihan sebelumnya, tapi di tengah jalan tim kepelatihan tersebut berganti. Ada gaya, ada sistem, ada formasi bahkan yang berbeda, ada adaptasi yang harus dilakukan, ada masa sulit yang dilalui oleh Joshua Zirkzee. Ini bukan keputusan yang mudah, tapi bagaimana dia mengungkapkan bahwa dia tetap ingin di Manchester United, ini merupakan karakter yang gue inginkan sebenarnya dari seorang pemain. Jadi tidak mudah putus asa. Dimana dalam perjalanannya setelah era dari Sir Alex Ferguson, ada beberapa pemain ya kan didatangkan dengan angka tinggi, harga mahal, gaji pun juga demikian tinggi. Tapi ternyata di Manchester United mereka bahkan dari periode-periode awal sudah tidak merasa nyaman. Dan apa yang mereka lakukan? Apakah mereka berjuang? Apakah mereka fight? Tidak. Mereka langsung mencari pintu keluar. Ternyata Joshua Zirkzee tidak demikian, dan ini merupakan modal yang bagus sih menurut gue. Kurang lebih seperti itu kabar terkait dengan beberapa pemain ya. Bagaimana menurut Sobat Football United? Silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.